wajahku tertawa riang, wajah berseri, hidupku telah bebaslah. Kasih-Nya Yesus tiada bandingnya, oleh anugerah ku diselamatkan. Oh Yesus pahlawanku, kini hidupku penuh bahagia, oleh darah-Nya ku telah ditebus. Shalom, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini Rabu 8 Desember 2021, dalam acara 10 menit bersama Pendeta Evangston Manopo STH, saya akan membawakan sebuah renungan dengan judul Ayo Lihat dari Atas. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia pada umumnya dan pada khususnya semua selalu menghadapi berbagai macam masalah, tantangan, rintangan, dan segala hal yang menyulitkan dalam kehidupan ini. Apakah orang itu orang yang beragama atau dia orang ateis? Apakah dia beragama Kristen atau non-Kristen? Apakah dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ataupun dia hanya sebagai orang Kristen yang KTP? Di sini dapat kita lihat bahwa semua orang ada dalam persoalan-persoalan setiapnya dengan masing-masing keberadaannya. Di dalam hal menghadapi semuanya itu, pada renungan yang pertama, firman Allah sudah memberikan suatu petunjuk untuk menghadapi semuanya itu dengan hati yang tenang. Itulah sebabnya muncul satu semboyan, tenang menghadapi hidup ini. Dan di dalam renungan hari yang kedua, kita sudah membahas tentang layang-layang yang kusayang, di mana dua hal penting yang harus kita hadapi atau kita alami adalah kita ditarik dari bawah dan ditiup oleh angin ke atas. Dan pada kesempatan ini dengan judul Ayo Lihat dari Atas. Apa yang dimaksud dengan judul ini? Firman Tuhan yang mendasari perbincangan kita pada hari ini adalah dari Ibrani 11 ayat 1 dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman adalah prinsip kehidupan orang percaya. Dan iman berarti adalah suatu pandangan dari atas atau lihat dari atas. Kenapa lihat dari atas? Jika kita ingin melihat kota Jakarta secara keseluruhan, tentu kita tidak dapat melihatnya hanya dengan menjalani atau berjalan dengan mengendarai mobil. Adalah paling tepat jikalau kita naik helikopter dan kita akan lihat semuanya. Dan kita akan lihat utara, selatan, barat, tengah, semua akan terlihat. Begitu juga jikalau kita naik ke atas sebuah hotel berlantai 40-an, maka kita akan melihat ke bawah. Dan segala sesuatu yang kita lihat dari atas, yang ada di bawah kita, akan terlihat sangat kecil. Itulah prinsipnya mengapa kita harus melihat segala sesuatu dengan iman
Dan oleh karena iman kita juga melihat semuanya itu dari atas, dari pihak Allah, dari pihak Juru Selamat Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat sesuatu dari atas, maka sesuatu itu akan terlihat kecil. Dan dengan kita melihat bahwa masalah kita itu kecil, maka kita tidak perlu repot-repot untuk mengatasinya. Karena ada kekuatan ilahi di dalam diri kita untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Di masa pandemi ini, kita mengalami berbagai macam persoalan yang seolah-olah begitu besar, seolah-olah begitu dahsyat. Tetapi jikalau kita melihat persoalan-persoalan ini dari atas, dari pihak Allah, maka kita tidak perlu khawatir bahwa pertolongan Tuhan akan datang segera dan akan tiba tepat pada waktunya. Sebagai orang Kristen, dengan kita melihat segala perkara, segala hal, segala masalah dari atas dengan iman kita, maka kita akan mengatasi semuanya itu dengan iman dan dari atas dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita melihat segala sesuatunya dari atas, maka kita akan merasakan sesuatu kekuatan yang besar yang akan mengatasi semua persoalan yang kita hadapi. Dengan demikian, apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun yang persoalan-persoalan baik bisnis maupun kehidupan di dalam keluarga, baik kehidupan pendidikan maupun semua hal yang lain akan dapat kita atasi karena kita melihatnya dengan iman dan melihat iman dengan iman itu dari atas, dari pihak yang maha kuasa. Kiranya renungan pada hari ini akan memberikan suatu kekuatan, sesuatu pengharapan bahwa apapun yang kita hadapi, jika kita melihatnya dari atas dengan iman, maka kita dapat mengatasinya. Dan sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam semua pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Untuk menutup renungan ini, mari kita sama-sama bersehati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kiranya firman Tuhan, renungan ini dapat menetap dalam hati kami dan menjadi pegangan kami untuk selalu menjalankan kehidupan iman kami kepadamu, sehingga apapun yang kami alami, yang kami hadapi, kami akan melihatnya dengan iman dari atas, dari sisi Tuhan yang selalu menguatkan kami. Kami serahkan hari Rabu ini tanggal 8 Desember 2021, segala kehidupan dan kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melengkapi kami dengan iman yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mohon dukungan untuk pelayanan multimedia ini di channel YouTube Televisi Gereja Indonesia. Dan silakan untuk dapat mengirimkan pertanyaan ataupun berkonsultasi dengan kami sekitar renungan-renungan yang kami sampaikan. Dapat menghubungi kami di telepon atau WA 0813 8300 3229. Tuhan memberkati. Senyum gembira, lihat wajahku, tertawa riang, wajah berseri, hidupku